Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyaru bimasyiatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya membacakan kata mutiara hikam yang ke-68. La tafrohaka atau atu li'annaha barozat minka. Janganlah menjadi senang bila engkau melakukan ketaatan dan kau melihatnya ketaatan itu muncul dari dirimu. Wafroh biha li'annaha barozat minallahi ilaika. Tetapi bergembiralah dengan ketaatan yang muncul darimu itu adalah dikarenakan Allah yang memberi karunia kepadamu sehingga engkau bisa melakukan ketaatan itu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Maka di ayat Al-Quran disebutkan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakanlah dengan anugerah Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka disebabkan itu maka bergembiralah, wa khairum mimma yajma'un, dan itu pemberian itu adalah lebih baik dari apa yang telah engkau kumpulkan dari materi dunia. Kul qad fil hadis man sarrathu hasanatuhu wa sayyi'atuhu sayyi'atu fahuwa mu'min. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang menyenangkan bagi dirinya jika dirinya melakukan kebaikan, dan menyusahkan dirinya jika dirinya melakukan sebaliknya, melakukan kesalahan, maka itulah tanda dia adalah orang mukmin. Wanasu fil farhi bitaati ala sati aksamin, dan manusia dalam melaksanakan ketaatan ini dibagi dalam 3 hal. Kismun farahu bima biha lama yarjuna alaiha minan ni'ami wa tfa'anu biha min adzabil alim. Yang pertama, mereka senang terhadap ketaatan karena dia berharap dengan taat itu mendapat nikmat dari Allah, dan dengan ketaatan itu dia berharap dihindarkan dari siksa Allah yang sangat pedih. Fahum yarawna sudurha min anfusihim li anfusihim la yabrauna fiha min hawlihim maqwatin lahum min ahli qouli ta'ala iyyaka na'budu. Dan mereka itu melihat ketaatan itu keluar, muncul dari dirinya sendiri, dan nanti Allah memberikan manfaat juga untuk dirinya sendiri. Jadi dia merasa melakukan itu. Nah, ini masih dalam golongan iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah. Jadi merasa dia bisa menyembah Allah. Wa qismun farahu biha min haitsu annaha inwanur ridha wal qabul wa sababu fil qurbi wal wusul. Fahya hidayah minal malikil karim wa mataya tamilum ila hadratin naim. Yang kedua, mereka senang bisa melakukan ketaatan karena itu tanda bahwasanya itu diridhoi Allah dan dia amalnya diterima Allah, dan dengan amal ini bisa menjadikan dia akan dekat kepada Allah dan akan bisa nyampe kepada Allah sampai usul kepada Allah. Dan amal tersebut merupakan petunjuk dari Allah yang maha peluman, yang maha murah, dan bisa menjadi kendaraan yang membawa dia ke hadirat Allah sang pemberi nikmat. La yarona yang musim tarkan wala fi'lan
wala kuwatan wala haulan. Dia tidak melihat dirinya itu bisa melakukan ketaatan dan meninggalkan ketaatan, dan dia tidak melihat dirinya itu yang mempunyai kekuatan untuk melakukan ketaatan dan kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan. Enggak mampu, tapi itu semua anugerah Allah itu. Ya rauna annahu mahmuluna bil qudratil azaliyah masrufuna anil masyiatil asliyah wa hum min ahli qaulihi ta'ala wa iyyaka nasta'in. Dan mereka melihat bahwasanya dirinya itu dapat melakukan ketaatan itu adalah sesuai dari manifestasi kudrat kuasaan Allah di zaman azali, dan itu merupakan manifestasi dari kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asli. Nah, ini itu masih masuk golongan yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi masih pertolongan itu karena Allah saja. Dia mendapat pertolongan dari Allah. Walul qismil awal ibadatuhum lillah, walul qismil san ibadatuhum billah wa biqadratillah wa bainama farqun kabirun. Dan yang pertama ini perbedaannya, yang pertama itu dia beribadah kepada Allah, ibadahnya diperuntukkan Allah, jadi dia masih bisa beribadah. Sedangkan yang kedua, dia bisa beribadah billah karena mendapat pertolongan Allah, wa biqadratillah, dan atas kuasa Allah dia bisa beribadah. Dan itu perbedaannya. Yang pertama masih merasa mampu beribadah, yang kedua nggak mampu tapi mendapat pertolongan Allah. Wa qismun salisun farhuhum billah duna syai'in siwah qanuna an anfusim fanuna an anfusim takuna bi rabbihim. Yang bagian ketiga ini adalah dia senang itu disebabkan Allah, senang kepada Allah, bukan senang karena bisa beramal. Jadi senangnya ya karena Allah gitu. Fanu nafsin, dia sudah fana terhadap dirinya, sudah dirinya hilang, tidak merasa dirinya sebetulnya nggak ada, mengingat sebetulnya memang manusia sebetulnya tidak ada sebelum diciptakan, kemudian ada karena diadakan oleh Allah. Jadi dirinya itu tidak ada. Oh, dirinya nggak ada, apalagi bisa melakukan ketaatan, ya nggak bisa. Jadi dia suka karena semuanya itu ya karena Allah. Apapun Allah berikan baik buruk ya dia tetap senang. Bakuna birobin, dia bakok, yang ada, yang bakok, yang kekal hanya Allah, dirinya tiada lenyap. Fa in dhaharat minhum ta'atun fal minnatu minallah wa in dhaharat minhum maksiatun itadaru Allah adaban Allah. Jika muncul ketaatan dari dirinya, memang itu anugerah Allah. Jika muncul maksiat, mereka ya minta ampun kepada Allah. Jadi Allah tahu ya Allah, aku nggak mampu apa-apa. Ya minta maaf karena aku punya adab yang jelek terhadapmu. Jadi karena adab saja dia minta ampun. Beradab-adabnya kalau salah ya minta ampun. Tapi sebetulnya dia tidak melihat dirinya bisa melakukan, tapi semuanya itu hanya Allah saja. Tapi adabnya harus minta ampun, ya minta ampun kalau salah. Allah yang kusufaruhum indaharat minhum zallah wala yazidu indaharat minhum ta'ah aw yaqudha. Jadi dia tetap senang saja, senangnya karena Allah, walaupun muncul dalam dirinya kesalahan, dia ya senang karena Allah. Ya terserah Allah, dia akan nugrah salah atau benar. Kalau salah ya memang adabnya harus minta maaf.
Jadi jika dalam dirinya muncul ketaatan atau bisa selalu ingat pada Allah, ya tidak bertambah kesenangannya, ya tetap sama saja antara dikasih anugerah atau dikasih musibah, ya sama saja ya, karena itu anugerah Allah, ya diterima saja. Li'annahum billah walillah, karena dia semuanya itu billah karena Allah, dan iya karena Allah yang menjalankan dia, dan ya semuanya ya untuk Allah, bukan untuk dirinya. Min ahli la haula wala quwata illa billah wa hum al-arifuna billah. Dan ketiga ini termasuk golongan orang yang la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya untuk melakukan ketaatan dan meninggal maksiat kecuali daya upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum al-arifuna billah, dan orang inilah orang yang ma'rifat. Orang yang ma'rifat itu merasa dia tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya, dalam segala sesuatu. Apalagi melihat yang lain, yaitu dia melihat hanya ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika baik itu tanda kekuasaan dari sifat maha baiknya Allah, jika tidak baik berarti itu menunjukkan masa maha perkasanya Allah. Fa'in dhuharat minka ayyuhal murid ta'ah awil ihsan fala ta'raf biha min ihsanna barazat minka fatakunu musyrikan bi rabbika. Maka di tingkatan yang ketiga ini, jika muncul taat atau kebaikan, maka jangan senang itu karena muncul dari dirinya. Nah, bagi orang yang tipe ketiga ini termasuk musyrik kalau amal itu muncul dari dirinya, karena dirinya sebelumnya tidak ada, yang ada yang Allah, yang munculkan hanya Allah. Kalau merasa dirinya bisa berbuat berarti menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, itu musyrik bagi yang ketiga ini, golongan orang marifat. Fa inna Allah ta'ala ghaniyun anka wa an ta'atika wa ghaniyun ayat wa ghaniyun an ayah taja ila mayutiu siwa. Dan karena Allah Ta'ala itu maha kaya, tidak membutuhkan kita dan tidak membutuhkan ketaatan kita, dan dia tidak membutuhkan selain Allah itu taat pada dia. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Wa man jahada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, fa innama yujahidu nafsi, maka bersungguh-sungguh itu kembalinya akan kepada dirinya sendiri manfaatnya. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu zat yang maha kaya, tidak butuh 'anil 'alamin, jadi alam semesta tidak butuh Allah itu. Qala sallallahu alaihi wasallam hakian an rabbihi, ya ibadi law anna awwalukum wa akhirakum wa innakum wa jinnakum kanu ala ittaqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fi mulki syai'an. Di hadis Nabi disebutkan, hadis qudsi, hai hambaku, jika orang yang awal-awal dari kalian sampai akhir-akhir kalian, dan semuanya manusia dan semuanya jin juga, itu ittaqo ala qalbi rajulin wahidin, semuanya bertakwa sama seperti seseorang bertakwa. Jadi sama takwa semuanya. Mazadzalika fi mulki syai'an, maka itu akan tidak menambah kekuasaan itu sedikit pun, tidak menambah Allah lebih senang, tidak menambah kekuasaan Allah lebih tinggi, dan lain sebagainya. Tidak ada tambahan sama sekali bagi Allah. Wafrah biha min haitsu annaha had,
hadiyah minallah ilaika tadul ala annaka min madhahiri karamihi wa fadli wa isani wa froh innama wa bi fadlillah wa bi rahmatihi. Dan sebaiknya kita senang terhadap ketaatan yang bisa kita lakukan, itu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang bisa melakukan sendiri. Dan itu menunjukkan Allah untuk menunjukkan bahwa dirinya itu maha kasih sayang, dirinya maha dermawan, maha pemberi anugerah, maha baik, dan seterusnya. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika falyafrahu, katakanlah dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah, maka disebabkan itu anugerah dan rahmatnya, falyafrahu, maka bergembiralah. Bergembira karena dapat anugerah, bukan bergembira karena kita bisa melakukan amal. Sesungguhnya kita nggak bisa beramal, sebetulnya kita sebenarnya juga nggak ada. Apa bisa beramal orang nggak ada? Nggak mungkin sesuatu yang asalnya yang tiada itu bersama seimbang dengan satu yang ada. Kalau nggak ada ya berarti yang ada yang cuma ada. Kalau sesuatu yang ada ini ada, berarti selain ini yang nggak ada. Betul, ini nggak ada, ya ada yang nggak ada, itu aja. Nggak bisa bercampur antara ada dan tiada. Fadlullahi wa hidayatuhu wa taufiquhu wa rahmatuhu ya ijtibauhu wa taqribuhu. Wa qila fadlullahi al-islam wa rahmatuhu al-Qur'an, wa qila fadlullahi hidayatuddin wa rahmatuhu jannatun na'im, wa qila fadlullahi tauhidud dalil wal burhan wa rahmatuhu tauhidus syuhud al-iyan, wa qila ghairi dzalika. Ada sebagian yang menyatakan anugerah Allah itu adalah hadiahnya dan pertolongannya, dan rahmat Allah itu adalah pilihan Allah, atau Allah memberikan hamba untuk beramal supaya dekat dengannya. Wakila fadlullah al-Islam. Tapi ada lain yang mengatakan yang tentang ayat ini, fadlillah itu adalah Islam, wa rahmatuhu, rahmat Allah itu adalah Al-Quran. Ada yang lain mengatakan fadlullah itu hidayatuddin. Yang fadlullah dalam ayat itu adalah mendapatkan hidayah tentang agama, dan rahmatuhu itu jannat. Rahmat Allah itu surganya Allah, tempat nikmat. Wakila fadlullah tauhid adalil rahmatuhu tauhid syuddal iyan. Ada lain yang berberat fadlullah di sini dinamakan tauhid, tauhidud dalil wal burhan, dan rahmat Allah itu tauhid menyaksikan kepada Allah. Ada yang berpendapat lain tidak seperti itu juga, wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.